Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilhelmina Johana Tahu dengan NIM saya 2111085, kelas B dari program studi Sistem Informasi. Baik, pada video kali ini saya akan membuat peta 3 dimensi dari peta DEM NTT, yaitu peta DEM-nya itu 90 meter. Nah, di sini menggunakan kuantum QGIS ya untuk proses pembuatan peta 3 dimensi pada daerah Kabupaten Malaka. Nah, di video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, mungkin untuk tidak memperpanjang kata lagi, kita langsung saja untuk proses pengerjaannya. Nah, di sini kita akan masuk terlebih dahulu pada software Quantum GIS-nya. Nah, pastikan sudah kita install software Quantum GIS-nya. Di sini saya sudah install, saya klik. Oke, di sini kita tunggu dulu, dia masih sementara login ya untuk membuka halaman software Quantum GIS-nya. Di sini untuk software Quantum GIS-nya, software Quantum GIS-nya itu saya menggunakan versi 3.10. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan versi-versi dari software Quantum QGIS yang lain sesuai dengan kapasitas laptop masing-masing ya. Oke, setelah itu mungkin kita tunggu dulu masih login. Nah, di sini sudah dia sudah membuka halaman dari Quantum QGIS-nya. Nah, di sini kita pilih yang new empty project ya, kita pilih halaman baru projectnya. Nah, di sini sudah kita masuk di dalam halaman Quantum QGIS Project pada halaman baru, pastikan kita sudah terhubung dengan internet. Nah, di sini sudah saya sudah terhubung dengan internet agar membantu memperlancar dalam proses pengerjaan peta 3 dimensi ini. Nah, sebelum kita melakukan proses pengerjaannya, pastikan juga sudah kita siapkan petanya. Di sini sudah saya siapkan petanya, yaitu peta NTT Clip SRTM 90 meter dengan tipe filenya itu TIFF atau raster ya, ini tipe filenya. Oke, selanjutnya setelah sudah, kita belum menambahkan petanya dulu, tapi terlebih dahulu saya akan memberitahukan untuk kita menginstal di bagian menu plugins untuk membantu memperlancar dalam proses pengerjaan peta 3 dimensi ini. Nah, hal apa saja yang akan kita install di plugins? Yang pertama kita ke menu plugins dulu, kita pilih manage and install plugins. Oke, ini masih login. Oke, kita tunggu. Nah, di sini yang pertama kita akan menginstal yaitu Quick Map Service. Nah, pada Quick Map Service ini kenapa kita install? Karena dia akan membuka layanan geospasial yaitu berupa peta-peta yang berada di geospasial, dan dia membantu untuk mendukung kita dapat mengetahui dalam proses pengerjaan 3 dimensi ini. Nah, untuk proses penginstalannya itu sederhana ya. Di sini kalau pada saat kita klik Quick Map Service-nya di sini akan muncul tombol install. Nah, di sini di Quick Map Service ini sudah saya install, makanya dia halamannya itu sudah berubah, yang di sini tombolnya itu tidak muncul install lagi tapi muncul reinstall plugin. Nah, berarti sudah saya install. Nah, setelah sudah, kita ke bagian berikutnya lagi, kita install QGIS to 3GIS. Nah, QGIS to 3GIS ini. Nah, QGIS to 3GIS ini dia tampilnya itu di bagian halaman menu web ini. Nah, di sini dia akan menampilkan peta 3 dimensi yang kita sudah tentukan atau sudah kita buat pada Quantum QGIS ini, dan dia bisa menampilkannya itu bisa dalam bentuk DEM, visualnya itu dalam DEM ataupun vektor di peta 3 dimensi pada web browser ya. Nah, itu. Nah, di sini juga kita lakukan install juga sama seperti yang di Quick Map Service tadi. Nah, di sini sudah saya install, maka halamannya itu sudah berbeda, yang di sini tombolnya itu sudah muncul reinstall plugin. Kalau belum, maka dia akan muncul tombol install plugin, kita klik, maka dia akan muncul halaman seperti ini. Setelah keduanya sudah diinstal, kita close.
Oke, selanjutnya kita akan menambahkan petanya. Caranya kita klik layar, menu layar ini. Kita klik menu layar, kita pilih add layar, kita pilih add raster layar. Oke. Setelah sudah, pada raster database dataset ini, kita pilih yang kotak titik ini, kita pilih, kemudian kita akan ke bagian, dia akan arahkan ke halaman tempat penyimpanan peta yang tadi sudah saya beritahukan. Oke. Di bagian sini. Nah, ini. Kita klik petanya, kita klik open. Oke, setelah sudah, dia bentuknya itu TIFF ya. Kita klik add, kemudian kita close. Nah, di sini sudah tampilkan peta DEM Provinsi Nusa Tenggara Timur yang di sini asli ya, ini peta asli. Kemudian kita duplikat peta asli ini menjadi peta yang lagi. Nah, kemudian kita centang dia. Nah, di sini peta aslinya dia namanya lengkap seperti ini, nama petanya. Kalau peta yang sudah kita duplikat, maka akan muncul tombol copy di sini. Nah, jangan lupa kita lakukan penyetingan di bagian peta ini, yaitu kita ke bagian EPSG ini, kita klik di sini, di bagian sini, di project properties ya, nah di bagian CRS ini ya. Nah, project properties, menu project, pilih yang properties. Di bagian CRS ini kita pilih yang WGS 84, petanya itu WGS 84 dengan UTM-nya itu zone-nya itu 51S. Nah, di sini sudah saya ketahui di Google kalau dari provinsi peta DEM Provinsi Nusa Tenggara Timur itu UTM zone-nya itu 51S. Setelah itu kita pilih, kita apply dia, kita klik OK. Oke, setelah sudah, di sini kita terlebih dahulu kita save dulu ya filenya ini agar tidak hilang ya pada saat proses pengerjaan dan terjadi kesalahan dalam pengelikan, maka filenya itu tidak hilang, kita bisa membuka kembali. Nah, caranya itu kita ke menu project, kita pilih save. Nah, di sini sudah saya buatkan folder baru yaitu folder UAS karena ini tutorial ujian akhir semester ya. Untuk ujian akhir semester, jadi di sini UAS. Di sini saya beri nama dengan peta 3 dimensi Kabupaten Malaka. Oke, setelah itu kita klik save di sini. Oke, nah di sini sudah muncul ya nama filenya peta 3 dimensi Kabupaten Malaka. Nah, setelah sudah, maka kita bisa lihat di bagian peta aslinya ini, kalau peta DEM ini dia seperti ini. Di dalamnya itu berbentuk ada akar-akar ya, garis seperti akar-akar pohon. Nah, kita bisa lihat, nah seperti ini. Nah, saya akan melakukan penyetingan untuk membentuk medan-medannya. Caranya, kita ke peta asli, ini kita klik kanan, kita pilih properties, kita ke bagian simbologi ini, di render type-nya itu kita pilih hillside. Nah, hillside ini dia akan membentuk medan-medan yang terbaik. Nah, kemudian di band ini kita tetap pilih band 1 gray ya, tetap. Kemudian di sini altitude-nya itu 45 derajat, di mana altitude-nya ini dia bekerja dengan medan-medan yang sudah ditentukan, yaitu sudah kita tentukannya atau sudah medan-medan yang akan ditampilkan pada peta ini, dan dimana nanti medannya itu akan berbentuk 45 derajat. Nah, setelah itu di sini azimutnya itu dia menentukan sudut arah dari medan-medan yang akan terbentuk pada peta DEM ini. Nah, terbentuknya itu sebesar 315 derajat. Nah, kemudian di Z faktornya ini dia akan konversi atau menyesuaikan ukuran dari medan-medan yang ada pada peta ini, baik itu dari vertikal maupun dari horizontal. Nah, di Z faktor ini kita ganti angka 1 ini dengan 5, jadi ukurannya itu 5 ya nanti. Nah, jangan lupa pada bagian multi directional ini kita centang. Kemudian kita ke bagian color rendering,
Ini untuk blending modenya itu kita ganti ya dengan multiply. Nah, setelah itu di brightness, saturation, kontras ini terserah mau diganti atau tidak. Di sini saya tidak ganti ya, saya biarkan saja. Kemudian di bagian resampling, di zoom ini saya ganti dengan kubik. Outnya itu saya ganti, zoom outnya itu kita ganti tetap dengan nearest neighbor. Nah, di sini ada tampilan thumbnail, legend, dan plate. Nah, thumbnailnya itu dia seperti ini. Setelah sudah, kita klik apply, kita klik OK. Nah, ini sudah berbeda ya. Yang tadinya itu petanya itu ada bentuk akar-akar pohon, maka di sini dia sudah membentuk medan-medan yang sudah tadi kita setting. Nah, sudah kan? Nah, selanjutnya kita akan setting di bagian peta yang sudah kita duplikat atau nama petanya itu NTT Clip SRTM 90 meter cut copy. Kita pilih ini, kita klik kanan, kita pilih properties. Nah, pada peta duplikat layer ini, pada peta yang sudah kita duplikat ini, peta DMI ini, kita akan setting untuk membedakan warna-warna dari setiap medan. Nah, caranya kita ke bagian symbology, kita pilih render type-nya itu kita ganti dengan single band pseudo color. Nah, di sini band-nya itu tetap band 1 gray ya. Band 1 gray. Oke, setelah itu min-nya itu sesuai dengan petanya ya. Min-nya itu min 8, maksimalnya itu 2233. Nah, di sini untuk interpolation-nya itu tetap ya, interpolation-nya itu. Nah, di sini juga kita tidak melakukan settingan di mana-mana, dia tetap seperti ini. Untuk interpolation-nya itu linear. Color RAM-nya itu kita bisa ganti di sini. Kita bisa pilih spectra ataupun kita bisa pilih viridis atau magma. Nah, di sini mungkin saya menggunakan magma, atau di sini kita bisa gunakan di all color ramps. Nah, di sini kita bisa tentukan warna-warnanya sesuai dengan kemauan kita atau sesuai yang apa yang kita inginkan. Oke, mungkin kita pakai yang ini. Saya gunakan ini saja. Oke, setelah itu kita apply dia, kita klik OK. Nah, dia seperti ini warnanya. Nah, dia akan tampilkannya itu seperti ini. Warna min 8 sampai 2223 itu berbeda. Min 8-nya itu warna ungu, ininya itu warna berbeda. Jadi dia membedakan ya setiap medan-medannya. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat transparansinya. Nah, transparansinya itu transparansi dari warnanya ya, agar kita bisa lihat dalamnya itu ke mana. Oke, ini warna yang dalamnya dia warna hijau tapi tidak terlalu kentara ya. Makanya kita buat di sini, caranya itu sama, kita klik di peta yang duplikatnya itu, kita klik kanan, pilih properties, kita pilih yang transparansinya itu kita pilih 50% atau 60% dari 100. Jadi di sini saya gunakannya itu 60% saja ya. 60% dari 100. Setelah sudah di sini kita tidak melakukan penyetingan apa-apa lagi atau ini dibiarkan saja, kemudian kita klik apply, kita klik OK. Nah, dia transparansinya itu 60%-nya. Nah, jadi dia seperti ini. Oke, mungkin warnanya itu ungu ya. Kita ganti saja ya, pseudo color, properties, symbology, di sini kita ganti dengan warna apa ya? Warna color ini saja. Oke, nah dia seperti ini. Nah, setelah sudah kita ganti, maka selanjutnya di sini kita akan melakukan penyetingan atau pembuatan peta Kabupaten Malaka untuk membentuk peta dimensi 3-nya. Nah, caranya di sini kita ke bagian web, kita pilih Quick Map Service. Nah, Quick Map Service tadi kan sudah saya jelaskan kalau dia akan membuka layanan atau peta-peta yang
dari geospasial. Nah, di sini ada bentuk peta, ada dari Esri, ada dari, nah ini bentuk Google. Kalau pada yang lain belum menampilkan, pada saat kita ke bagian menu web, kita pilih Quick Map Service dan dia belum menampilkan halaman seperti ini atau menu-menu seperti ini, maka caranya kita ke setting. Oke, kita tunggu ya. Nah, kita ke setting. Di sini ada general, tiles, add or edit or remove, visibility, dan more service. Nah, kita ke more service ini. Di sini kita klik get contribute pack. Nah, kalau saya sudah tampilkan halaman seperti itu. Kalau yang belum, kita klik ini get contribute pack, maka dia akan muncul tombol atau halaman yang akan oke. Dan setelah itu sudah kita klik save di sini. Nah, setelah sudah kita kembali ke menu web, kita pilih Quick Map Service, kita pilih Google Satellite. Nah, Google Satellite ini dia akan menampilkan daerah-daerah petanya di sini. Nah, di sini kita akan buat peta dimensi itu berdasarkan Google Satellite ya. Oke, dia di bagian sini. Nah, di sini mungkin saya sudah lupa sedikit ya daerah Kabupaten Melakanya di sini. Tapi untuk kita tentukannya itu saya tambahkan lagi dengan peta dari Google Root. Nah, Google Root ya. Nah, di sini mungkin saya uncentang ini dulu, peta ini juga dengan peta Google Root ini. Nah, di sini Atom Buah, berarti di sini Kabupaten Melaka di sini. Nah, ini daerah yang termasuk dalam Kabupaten Melaka itu Biskama. Oke, di sini mungkin saya beri tanda dulu dengan teks di sini. Saya beri di sini. Nah, di sini saya uncentang Google Root-nya. Saya centang ini, saya uncentang Google Root-nya. Mungkin saya remove saja karena kita sudah tahu daerah Kabupaten Melakanya di mana. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk pembuatan peta 3 dimensinya, peta NTT Clip SRTM 90 meter atau peta DEM dari kedua peta yang peta asli dengan peta duplikatnya kita uncentang. Kita cuma centang pada Google Satellite-nya saja, peta Google Satellite-nya. Oke. Setelah itu sudah kita tahu daerah Kabupaten Melakanya, maka di sini saya akan zoom in dia, daerah yang termasuk daerah dari Kabupaten Melaka, dia di sini ya. Ini. Oke, dia di bagian sini. Nah, dia di bagian sini ya, daerah Kabupaten Melaka. Atau jangan zoom in dulu, kita zoom in ulang ya. Jadi dia dari sini. Sorry. Ini kita. Oke. Kita zoom in ya dari sini ya. Dari sini. Nah, ini. Oh, sorry. Oke, mohon maaf ya. Ini saya zoom in dia dari sini ke sini. Nah, ini yang termasuk dalam ini Kabupaten Melaka. Oke, setelah sudah mungkin kita pilih kembali ini. Saya hapus kembali tanda ini ya. Ini. Oke, setelah sudah, untuk kita tampilkan peta 3 dimensinya itu, caranya itu kita ke menu web ini, kita pilih QGIS to 3GIS, kita pilih yang QGIS to 3GIS exporter, kita klik. Nah, dia akan tampilkan di sini petanya, kita pilih yang peta NTT Clip SRTM 90 meter, peta yang aslinya yang bukan duplikatnya. Kita centang dia. Nah, maka muncul peta yang tadi sudah kita zoom in dia. Nah, ini dia masih rata ya, belum berbentuk medannya.
mungkin belum membentuk gunung-gunungnya dan daerah-daerah yang memiliki dataran tinggi dan dataran rendah. Maka di sini saya akan men-setting lagi di bagian scan, pilih scan setting. Di sini dia masih 1, kita buatnya itu dia 1 saja, jadi tidak terlalu tinggi. Jadi kita tidak tahu daerah yang memiliki dataran rendah dan dataran tinggi itu yang mana. Jadi kita pilih dia di sini, kita taruh 7,0. Oke. Nah, di sini yang di sini kita tidak perlu ganti-ganti lagi. Oke, kita pilih apply dia. Nah, dia sudah membentuk. Nah, ini dia sudah membentuk ya. Kita zoom in dia seperti ini. Nah, dia sudah membentuk daerah-daerah yang memiliki dataran tinggi dengan dataran rendah di Kabupaten Malaka. Nah, dia seperti ini. Oke, untuk originalnya itu saya tidak menggunakan apa. Saya cuma men-settingnya itu di set exaggeration untuk membentuk daerah-daerah yang memiliki dataran tinggi atau gunung-gunung ataupun dataran rendah ya dari Kabupaten Malaka ini. Nah, setelah sudah kita pilih oke. Nah, di sini mungkin kita menambahkan warnanya itu kita bisa centang di sini peta ini. Nah, dia warnanya seperti ini. Nah, ini warnanya dari. Nah, di sini kan, ini laut, ini yang warnanya. Kita bisa centang. Nah, dia seperti ini. Oke, kalau untuk mengganti warnanya, seperti yang tadi kita ke bagian properties, pilih yang color ramp atau all color ramps-nya, kita bisa ganti. Nah, kira-kira petanya seperti ini, dan centang dia saja supaya kita lihat dia seperti ini. Nah, untuk peta 3 dimensinya itu, yang saya ketahui seperti ini, mungkin untuk proses penyimpanannya itu saya akan beritahukan caranya. Kita ke menu file yang ada di halaman QGIS to 3GIS Exporter ini, kita pilih Save Scan as Image. Nah, di sini saya pilih, kita langsung klik Save. Nah, kita ke dokumen, kita save di bagian folder yang tadi kita simpan halaman dari Quantum QGIS, halaman pengerjaannya ini. Itu di sini di bagian ini, bagian ini ya. Bukan. Di bagian ini saja. Kemudian kita masukkan, kita beri nama dengan peta 3 dimensi Kabupaten Malaka. Oke. Kita pilih save. Nah, setelah sudah, kita bisa close dia, atau mungkin dia seperti kita tampilkan dulu, kita bisa lihat ini daerah-daerahnya. Nah, ini dataran rendah ya, ini yang dataran tinggi. Nah, dia seperti ini. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat peta 3 dimensi menggunakan software Quantum QGIS dengan bantuan peta DEM atau peta raster yang sudah kita buat menjadi peta 3 dimensinya, yaitu terbentuk peta dari Kabupaten Malaka yang berbentuk peta 3 dimensi. Mungkin ada kesalahan dalam saya melakukan zoom in atau pembentukan pada peta pada daerah Kabupaten Malakanya. Mungkin ada kesalahan juga dalam penyebutan dan proses pengerjaannya, mungkin dalam penyebutan kata-kata yang salah ataupun kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Juga dalam proses pengerjaannya jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyebutan juga, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.